jalan-jalan ke tempat saya biasanya. Gimana? Saya dulu perhotelan di Fullerton Pak, sempat magang di Singapura itu 6 bulan. Terus juga ada beberapa hotel di Jogja, terus juga ada sempat ke Malaysia itu 2 tahun. Lulusan Jogja Pak. Jogja. Jogja. Saya SMK perhotelan. SMK. Oh, SMK perhotelan. bukan yang di apa? Ambarukmo bukan? Oh, baru mau kakak saya Oh. di situ. Saya kebetulan ikut. Jogja. Ya, oh gitu. Api yang Dunia kecil ini Mas sempit ya. Oke. Saya singkat aja, saya rasa juga bapak-bapak nggak punya cukup banyak waktu, terus juga untuk produk mungkin juga bapak-bapak mungkin ada beberapa proyek juga lain selain kita. Jadi saya rasa ini mungkin saya nggak akan lama-lama, hanya sekedar pengetahuan buat bapak-bapak sekalian agar tahu aja kurang lebihnya seperti apa. Nanti jika ada pertanyaan ataupun ada konsumen, better ajak langsung aja ke sini, atau ada tanya-tanya bisa WhatsApp melalui saya, nomor saya ada di Pak Peter, nanti boleh tanya-tanya ke Pak Peter ya. Oke. Langsung saya masuk ke Project Collins Boulevard. Jadi Project Collins Boulevard ini luasnya adalah 2,4 hektar. Ya. 2,4 hektar. Posisi kita yang sekarang sedang duduk ini di area ini sekarang. Maka tinggal kita ini nanti di sini. Yang sedang progres pembangunan itu adalah di area sini. Sampai ke sini nanti. Nah, panjang mukanya lebarnya ini adalah 220 meter. Ya, jadi sangat komersil sekali. Jadi beda ya antara ngantong sama lebar komersil seperti ini tentu akan beda sekali. Contoh ruko misalkan sama-sama 100 meter, panjang ke dalam sama lebar kan beda tingkat komersilnya ya. Nah, Collins Boulevard sendiri ini pencetusnya adalah dari Pak Bong Chandra, founder kita Trinity Land. Kenapa kok dinamakan Collins? Jadi sebelum kita bangun proyek yang Collins ini, kita ada proyek yang Yukata yang di Alam Sutra, yang konsep Japanese Residence ya. Nah dari sana kita jual habis, tripnya itu adalah ke Melbourne. Nah dari Melbourne kita terinspirasi dari ini, Jalan Collins Street yang ada di Melbourne. Itu adalah jalan yang cukup prestisius, jadi bagus sekali, ada di sana cukup ramai, sehingga kita terinspirasi bagaimana kalau kita buat Little Melbourne ada di Indonesia. Karena kita tahu sekarang proyek itu tidak cukup hanya dengan lokasi, tidak cukup hanya dengan akses, ternyata ada konsep. Contoh ya, kayak misalkan mall ayam pertama kali buka, mall Jepang pertama, itu kan konsep, rame langsung. Atau sekarang kalau kita lihat di Instagram atau bahkan banyak orang main TikTok, even lokasinya agak jauh pun mereka bela-belain untuk kesana, karena udah ada konsepnya jelas. Contoh mall Living World, mall Alam Sutra, mall Living World bisa lebih ramai, kenapa? Karena ada konsepnya lebih bagus. Padahal kalau secara lokasi ya mirip-mirip, nggak terlalu jelek juga. Nah akhirnya kita pikirkan, kenapa kita ambil Melbourne juga? Karena Melbourne ini dijuluki sebagai the most livable city selama 7 tahun berturut-turut. Artinya apa? Banyak orang pengen tinggal di daerah sana. Kenapa? Karena nyaman, green areanya, terus seninya mereka kan tram aja sampai ada digambar segala macam. Nah jadi kita lihat, ketika banyak orang mau tinggal di sana, artinya apa? Demand. Ya kan, kita bicara kalau hukum dagang supply demand. Contoh BSD lama, kalau bapak-bapak misalkan survei lihat ke sana yang lokal-lokal, apakah sudah tidak bisa naik? Yes. Kenapa? Karena udah nggak ada perkembangan lagi di sana. Harga yang Sunrise lagi kemana? BSD baru. Ya, jadi kita kalau misalkan demandnya cukup banyak masih mau stay di sana, maka harganya pasti bagus. Atau kita lihat di koran, udah mulai daerah yang banyak dijual rumahnya, itu artinya sudah mulai ditinggalkan, tidak ada demandnya. Artinya apa? Udah mulai berkurang. Apakah gampang jualnya? Pasti susah. Nah demand yang lagi besar sekarang adalah di area Serpong. Kenapa? Karena banyak developer besar ada di sana. Istilahnya nih, kalau kita punya toko, di sebelahnya udah banyak ramai toko. Artinya apa? Orang sudah melihat. Makanya kenapa kalau misalkan McD pasti sebelahan sama KFC, ya, karena mereka udah lihat lokasinya, pasti udah dianalisis. Nah di sini banyak pengembang besar, mereka bangun fasilitas rumah sakit, sekolahan, universitas, jadi fasilitas sudah sangat lengkap. Nah jadi yang diuntungkan siapa? Yang tinggal. Oke. Nah nanti untuk residensial kita mulai dari lantai 7 sampai dengan lantai 35 untuk penomoran. Ya kita tahu rata-rata ada angka yang hilang 4, 13 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini untuk lantai fasilitas ada di lantai 6, dan lantai di bawah ini 2 sampai 5, jadi cuma ada 3 lantai. Itu ada lantai 2, lantai 3, lantai 5 ada ini adalah
FOR atau Facilitated Office Residence. Apa ini? Seperti Soho. Oke, seperti Soho. Lalu di bawahnya ini ada Lifestyle Plaza. Jadi di bawahnya itu ada mall. Jadi turun langsung dari residensial bisa turun. Contohnya kayak Central Park, Gandaria City, Kota Casablanca, ya. Cuman bedanya ini mini mall, nggak sebesar seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, dari Lifestyle Mall ini kita ada di sini namanya atrium. Jadi ini semi outdoor, sama kayak kalau gambarannya itu di The Breeze. Ya, jadi ini semi outdoor, ini ada kaca tertutup di sini, ini ada tamannya. Lalu terkoneksi dengan retail area nih, ruko-ruko nih. Nah, ruko kita ada double fasad. Jadi fasadnya ada yang hadap ke jalan luar, karena di dalamnya ini ada area tamannya, juga ada area hadap ke dalam. Jadi bagus ini kalau punya community atau punya barang dagangan atau coffee shop, ini enak banget. Oke, jadi ini kayak 3B kapak, kurang lebihnya seperti itu. Ya, saya mulai masuk ke produk. Yang pertama itu tadi FOR. Apa itu FOR tadi? Adalah Facilitated Office Residence. Jadi fungsinya sama seperti Soho, bisa untuk kantor, bisa juga untuk tinggal. Jadi kalau misalkan mau buat izin untuk SIUP, TDP, izin domisili, ini bisa. Ya. Nah, bedanya dengan Soho itu apa? Kalau Soho biasanya kita mau nurunin barang itu susah kalau banyak, karena kita nggak bisa langsung di depan toko kita, bener ya? Lewat lift dulu nih, repot. Cuman enaknya kalau Soho adalah lebih prestis, karena kalau kita janjian meeting wah ke building, beda dengan ruko. Kalau ruko enaknya kita bisa turunin barang langsung di situ, lebih dekat. Nah, ini adalah tengah-tengahnya, di mana di building, tapi kalau nurunin barang bisa dari parkiran. Jadi di belakang untuk Soho-nya ini, FOR ini adalah area parkir. Jadi kita dekat nggak lewat lift bisa, tapi kalau mau lewat lift untuk passenger juga bisa lewat melalui dari sini. Dan di setiap lantainya ini kita punya business lounge. Ya. Nah, ini kita ada 3 tipe. Yang paling besar adalah yang tipe A di sebelah sini, luasnya 85. Tipe yang corner hanya ada 2 unit per lantai. Tipe yang paling kecil ini adalah luas 57. Nah, ini nanti yang akan kita lihat di show unit adalah tipe yang ini. Nah, ini yang tipe yang kecil, ini ada depan. Nah, ini jalan raya utama, di jalan raya Serpong. Ya. Nah, ini tipenya 85 itu udah atas bawah ya. Jadi ada decknya. Lalu yang tipe kedua 81. Yang ketiga adalah 57. Nah, nanti untuk detailnya ini bisa saya share juga ke Bapak sekalian. Nah, untuk spek juga nanti kita bisa informasikan, ini kita share juga. Jadi standarnya untuk installation kita ada internet untuk water heater, kita juga hanya installation only, belum ada water heaternya. Oke, sanitary kita menggunakan Grohe dan Inox. Kitchen kita pakai top table single wall. Jadi standar kalau kita beli rumah juga ada dapat top table-nya, sing nanti saya jelaskan juga di show unit. Oke, kita masuk ke residensial. Jadi ingat tadi untuk yang 4 hanya ada 3 lantai, lantai 2, 3 dan 5. Di atasnya yang 5 ini lantai 6 itu udah lantai fasilitas. Apartemen ini mulai di lantai 7. Ya, mulai di lantai 7. Yang paling depan ini adalah tipe yang 2 bedroom corner. Ini untuk tower yang pertama, untuk yang height. Jadi kita namakan itu ada 2 tower. Tower pertama ini height, yang kedua adalah Descott. Jadi yang di tower height ujung depan ini adalah 2 bedroom corner. Lalu yang coklat ini adalah tipe yang studio. Oke. Lalu yang 2 ini yang di dekat dengan liftnya ada Grand Studio. Di sini juga ada Grand Studio. Nah, bedanya yang ada B ini adalah Grand Studio yang menggunakan balkon. Karena kita studio yang ini kita tidak pakai balkon. Jadi kita namanya window B. Nah, di belakang biru ini kita adalah yang untuk 1 bedroom. Ini yang 2 bedroom, dan yang hijau di corner belakang ini adalah yang 3 bedroom corner luas 89. Di belakang ini view-nya kemana? Ke Alam Sutra. Yang samping ini kemana? Ke arah Springwood atau ke arah tol tadi, yang ke sebelah sana, ke arah Tangerang. Oke. Nah, di sini untuk yang ke view pool-nya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bagian sini nih, Bapak-bapak. Ini ya, tolong. Karena apa? Di bagian sini nanti juga ada beberapa lantai yang kita settingnya itu sebagai 3 bedroom badan. Kalau ini yang 3 bedroom corner 89, 3 bedroom badan ini luas 64. Nah, ini hanya ada di lantai 8, 9, 11, 17, dan 18. Ya, jadi di luar lantai ini itu sudah pasti Grand Studio. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada sedikit berbeda untuk lantai 8, 9, 11, 17, 18.
Ini tipenya 3 bedroom badannya, hadap ke pool dan ke city ke arah Gading Serpong. Ya. Nah ini untuk grand studionya, luasannya 32 square meter. Untuk one bedroom 36, two bedroom 54. Nah ini untuk two bedroom corner. Ya, 3 bedroom kita nanti juga ada contohnya yang luas 64 dan 3 bedroom corner 89. Nah kita masuk yang ke The Scott. Oke, The Scott kita baru buka itu untuk tower baru yang wing yang sini. Ya, yang belakang kita belum open soon. Nah yang ini juga sama, bentuknya adalah studio. Namun yang berbeda adalah di bagian depan ini kita layoutkan nanti bukan 2 bedroom corner, namun 1 bedroom plus. Secara ukurannya sebenarnya sama dengan 2 bedroom corner, hanya kita bedakan konsep. Kenapa? Karena kalau kita samakan konsep di tower yang pertama dan kedua, pasti akan susah jualnya. Nah ini yang sekarang lagi laris-larisnya ini yang tipe ini, yang home studio. Oke. Nah home studio ini seperti ini. Nah bedanya apa dengan tipe yang studio yang di Hyde? Yang pertama, studio yang di Hyde itu sudah sold out, habis. Makanya kita terpaksa buka tower yang kedua, home studio. Kenapa Pak namanya home studio? Bukan karena hanya luasannya studio, tapi dimaksudkan adalah bisa menjadi home sebagai tempat tinggal atau bisa menjadi studio kerja. Jadi kita lagi ada offering promo untuk khusus tipe yang home studio ini adalah kita sudah includekan furnish-nya. Ya, sudah include furnish-nya, tinggal bawa koper elektronik yang belum. Ya, cuman kalau untuk khusus bulan Oktober ini kita lagi ada promo elektroniknya, itu adalah AC dan TV. Oke. Nah, yang dimaksud window B tadi apa ini? Jadi umumnya kalau kita misalkan ke hotel atau misalkan kita ke apartemen yang tipe-tipe yang kecil, setelah bed ini biasanya ini adalah area outdoor atau balkon. Nah umumnya kalau balkon itu orang pasti taruh apa di sana? Outdoor AC. Ya. Nah karena kita minta jasa desainnya ini cukup mahal dari arsitek, kita minta suggestion dari mereka apa yang rata-rata bagus untuk sekarang. Nah mereka sarankan untuk pakai window bay. Jadi window bay ini adalah sofa bed untuk memaksimalkan area outdoor tadi, di mana di bawah sofa bed ini nanti adalah outdoor AC-nya. Nanti ini bisa dibuka dan tutup. Jadi kalau mau buat servis ini bisa. Nah jadi di hadap keluarnya ini kaca tetap full. Nanti bisa lihat contoh unitnya. Di bawah ini adalah grill-grillnya untuk keluar anginnya. Ya, jadi ini jauh lebih maksimal untuk kita bisa pakai karena kan dibayar juga areal ini. Oke. Lalu yang berikutnya ini adalah yang tadi one bedroom plus. One bedroom plus ini adalah sama luasannya dengan 2 bedroom corner. Nanti saya share juga untuk PDF-nya yang ini. Oke. Jadi perbedaannya adalah yang 2 kamar ini seharusnya kita buatkan sebagai creative room. Kalau misalkan mereka mau buat sebagai ruang tidur juga silahkan. Jadi ini di sini nanti ada untuk railing pintu untuk bisa dibuka tutup. Seperti itu. Oke, untuk spek juga standar, kita pakai lantai semua rata-rata pakai homogeneous style 60x60 untuk di ruangan, 40x40 untuk di bagian kamar mandi yang menggunakan marmer hanya top table-nya aja. Ya, paling gampangnya gitu yang diapalin. Oke, untuk floor to ceiling standar kita 2,8, floor to floor-nya 3,2. Untuk yang floor itu 6 meter floor to floor-nya, floor to ceiling-nya 5,6. Nanti juga ada contoh floor-nya, nanti bisa dilihat. Oke. Nah, untuk masuk ke fasilitas, jadi saya masuk ke sini. Ini tadi yang tower pertama, tower yang high, tower yang kedua ini tower yang The Scott. Memanjang sampai ke sini. Nah, ini fasilitas tadi ada di lantai 6, ada 2 kolam renang besar ya. Jadi ini cukup nyaman sekali. Nah di bawahnya nanti untuk ada area gymnya, ada children playground. Nah liftnya mereka sama-sama mereka melalui lift masing-masing nanti untuk aksesnya untuk naik. Kalau untuk turun mereka bisa lewat dari mana aja. Jadi di sini nanti di bawahnya ini di ground area ada lobby. Untuk yang Soho lobbynya di depan. Ya, jadi ini yang tadi Jalan Raya Serpong. Dan kalau misalnya masuk di sini ada ram di belakangnya ini bisa ke belakang. Ini ada naik. Ini bisa untuk akses ke lift yang di depan untuk yang Soho, yang di belakang untuk yang residensial. Nah kurang lebih penampakannya seperti ini. Nah kalau saya katakan tadi window B, nah ini grill-grillnya yang kelihatan seperti ini kurang lebih. Ya. Nah untuk parkiran
kita juga cukup tertinggi di areal Serpong, di mana 1 semi basement dan 7 lantai ke atas. Jadi total 8 lantai. Umumnya 2 sampai 3 aja udah bagus. Untuk kategori middle up apartment ya. Kan ada yang Anami, harga 200 juta, 300 juta. Jadi apartemen setara kayak Tsunami. Itu biasanya 1:10 atau 1:12 parkirannya. Makanya kalau kayak ke Green Bay pasti susah nyari parkiran. Kenapa? Karena rasionya pasti segitu. Nah, kalau yang menengah biasanya 1:3 atau 1:4 aja udah bagus. Nah, kita kalau lihat dari jumlah parking lot 2000 parking lot dengan unit kurang lebih juga 1.800 2.000 unit. Artinya bisa 1:1 udah setara kayak high end apartment. Oke, karena nggak mungkin bisa 1:1 sebenarnya. Karena kan ada tipe unit studio. Studio itu kan kecil-kecil. Kalau high end kan unitnya bisa berapa? 89, 90, 100. Naik ke atas dan nilai sedikit pasti parkirannya bisa cukup. Nah, ini cukup tertinggi di area Serpong. Oke, ini tadi kita antara koneksi antara Lifestyle Plaza dengan ke mallnya dengan retail areanya tadi. Kita ada taman di sini. Nah, untuk gym kita luasannya itu 300 meter persegi. Artinya ini cukup luas. Ya, dimana standarnya kalau misalkan kita lihat 300 meter tuh kayak apa sih, kayak celebrity fitness yang ada di mall-mall. Bahkan alat-alatnya pun brandnya kita pakai juga Life Fitness. Biasanya kan hanya seala kadarnya, yang penting ada gym. Nah, ini bapak-bapak bisa lihat juga nanti ketika di Smith kita juga sudah aplikasikan seperti itu, di Springwood juga sudah. Ya, jadi cukup nyaman sekali. Nah, untuk surrounding, saya nggak tahu nih bapak-bapak sering familiar dengan area main di Serpong. Kalau cukup familiar berarti cukup tahu ya, banyak ada mall, dikelilingi oleh universitas, rumah sakit. Kalau dari jalan tol tadi kita akses cukup dekat, apalagi sekarang udah ada akses tol yang menuju bandara. Artinya apa, kalau orang yang punya bisnis trip, ini tempatnya enak. Turun langsung nyampe, cuman 15 menit sampai 20 menit udah nyampe bandara, begitu pun sebaliknya. Nah, lalu trennya apa nih? Nah, untuk bapak-bapak yang pariwisata, sekarang tuh lebih banyak adalah staycation. Ya, aplikasi itu banyak, Airbnb, Travelio, Oyo, Red Doors, YouStay, banyak banget. Ya, artinya apa? Mereka para aplikasi ini sama kayak Gojek. Mereka mencari siapa yang punya kendaraan, kalau Gojek sama supirnya. Nah, kalau yang alat aplikasi yang ini mencari yang punya asetnya. Nah, artinya apa? Siapa yang punya aset duluan itu yang diuntungkan. Nah, sekarang itu banyak di sini tempat-tempat nongkrong kayak Hey Beach kalau yang kangen Bali. Ada lagi tempat-tempat nongkrong Pomolo, banyak banget di area Serpong di sini. Belum lagi yang mereka hobi sepeda apa segala macam. Nah, kadang tempat-tempat ini adalah yang menggantikan hotel. Banyak sekarang orang udah prefer stay untuk 1 hari, 3 hari, seminggu, udah banyak yang memilih apartemen. Karena kurang lebih fasilitasnya sama, namun secara regulasinya jauh lebih bebas sedikit dibandingin hotel. Hotel biasanya kan strict. Jadi mereka misalnya mau kumpul keluarga jauh lebih enak biasanya. Dan biasanya agak lebih murah price-nya juga dibandingkan hotel. Oke, dan apalagi lokasinya juga di tengah-tengah. Samping kiri kita ada Alam Sutra, Gading Serpong, BSD, Karawaci. Kalau mau ke Puri pun juga masih dekat. Artinya apa? Mall surroundingnya dekat-dekat semua. Area destinasinya dekat-dekat semua. Jadi cukup nyaman, cukup enak untuk orang yang mau bawa keluarga. Juga taman-taman tersedia banyak di BSD. Berkuda apa segala macam udah banyak ada di sana juga. Sehingga apa, membuat orang kalau mau buat invest pun ini buat harian juga cocok. Contoh di Springwood per malamnya itu kalau misalkan weekend itu adalah 400.000 untuk tipikal yang studio. Itu bisa cek di Traveloka. Bisa lihat juga ratingnya dari sana berapa. Rata-rata bagus, 4 ke atas. Nah, artinya apa? Kalau 400.000 kita ambil misalkan di weekend itu setiap minggunya ada 2, sebulan itu ada 4 kali 2 ada 8. Tambah 2 hari weekday aja, 10 hari nggak untuk full 1 bulan, udah 4 juta. Which is cicilan kita cuma 3 juta, 4 jutaan. Artinya kita bisa punya aset untuk dibayarin orang. Itu biasanya kita soundingkan ke customer untuk value-nya. Oke. Nah, cara bayar price list kebetulan kita lagi ada update yang terbaru, itu adalah 1 Oktober sedang dipersiapkan, nanti saya bagi ke bapak-bapak sekalian. Cukup simpel sebenarnya, ini cukup mudah. Yang pertama untuk height, ini ada KPA normal. Maksudnya KPA normal adalah dimana dari booking fee sama ya, semua 30 juta ya untuk tanda jadi, untuk lock unit dan promonya segala macam. Dari harga dikalikan 10%. 10% ini apa? Untuk down payment.
Ya. Jadi dikalikan 10% dikurangin booking fee-nya bisa dicicil 6 kali. Nah, namun kalau memang mereka yang punya loan baru pertama kali, jadi FK1 fasilitas kredit pertama, mereka dari 30 juta itu bisa langsung akad. Ya. Jadi masuk 30 juta, masukin KTP, PWP, BI checking, habis itu boleh akad langsung jika memang diterima. Nah, kita ada subsidi untuk yang KPA Express ini. Jadi dari harga kalikan 7,5%, artinya sama kayak mereka dapat diskon 7,5%. Karena ini mereka nggak perlu bayar, dibayarin dari developer. Jadi seolah-olah kalau misalkan harga studio 600 juta tambah 7,5% ini kurang lebih udah 10% untuk DP-nya totalnya. Jadi pelafon mereka yang terhutang untuk akad tinggal 90%. Ya, jadi 7,5-nya udah dibayarin oleh developer. Nah, promonya apalagi saat yang mereka ambil di Express untuk sekarang di bulan Oktober, saat proses akad itu kan biasanya ada biaya akad. Biasanya range-nya dari 2 sampai 5. Tapi mostly paling sering 3 atau 4. Nah, kita bayarin 4%-nya. Artinya lumayan kalau 4 kali 600 juta kan kurang lebih udah 24 juta tuh. Ya. Nah, itu kita udah free biaya akad, ditambah lagi untuk 2 tahun pertama kita subsidi bunga 2%. Jadi misalkan lagi dapat BCA fix 5 tahunnya 5,7 misalkan. 2 tahun di awalnya mereka cuma bayar 3,7. Jadi murah banget. Ya. Oke. Yang untuk diskon juga sama, bedanya cuma di sini aja. Karena diskon ini tower kedua dan baru proses groundbreaking. Kalau misalkan yang high tadi kan udah mau topping off nih nanti bulan November. Nah, ini baru groundbreaking, kita bisa cicil 12 kali. Nah, ini kalau dari harga kali 10% kurangi booking fee untuk yang home studio itu cuma 3 jutaan cicilannya. Itu murah banget. Ya, udah dapat furnish lagi, nggak perlu pusing. Biasanya kalau mau furnish sendiri ketika serah terima itu bisa 10% dari harga, bisa 50 juta sampai 80 juta. Sedangkan ini kita nggak perlu disingin, ketika nanti jadi bayar 50 juta, 80 juta lagi, udah masuk dalam harga, udah masuk dalam cicilan. Jadi ringan, kalau 3,8 atau 3,7 gitu kan 100 ribuan cuma. Biasanya saya sampaikan ke customer adalah, Pak, Bu, dengan Bapak atau Ibu mau ngambil ataupun enggak, uang ini tetap keluar juga kok. 100 ribu nggak berasa, percaya sama saya. Kenapa nggak dijadiin aset? Iseng-iseng berhadiah jadi aset, kalau disewain bisa jadi penghasilan tambahan. Kalau misalkan masa pandemi sekarang malah ada yang buat dipakai isoman. Itu saya banyak permintaan di Brooklyn. Artinya apa? Orang lain lagi susah pendapatan, ini malah bisa ngambil pemasukan. Karena kan orang umumnya punya rumah satu. Kalau isoman kan butuh terpisah nih. Orang yang takut nih kan. Nah, itu bisa jadi pemasukan juga. Oke, timeline kita groundbreaking untuk yang high itu waktu itu 2018 bulan Mei. Topping off nanti November 2021, serah terimanya itu adalah 2022 mulai Mei startingnya. Jadi kan kalau apartemen kan bertahap, nggak mungkin barengan semuanya. Ya. Nah, kalau untuk yang diskon kita groundbreaking kemarin September 2021, rencana topping off-nya nanti Agustus 2023. Serah terimanya kurang lebih kuartal kedua 2024. Ya, jadi enaknya apa nih sebenarnya untuk yang diskon sendiri? Untuk jalan tol ini kan baru, orang masih baru adaptasi. Contoh kayak kawasan Green Lake dulunya, sepi, lihat oh udah lumayan ya, bagus ya, enak, baru mulai ramai. Artinya ramainya ini pasti bertahap, nggak mungkin tiba-tiba seminggu langsung ramai. Nah, ketika tol ini jadi, orang baru mulai adaptasi. Apalagi sekarang orang belum banyak keluar, baru mulai keluar belakangan ini setelah PPKM-nya udah mulai melunak. Nah, orang baru tahu nih, oh ternyata ke bandara dekat nih, oh akses ke sini enak nih, oh ternyata bisa seperti ini nih. Baru akan mulai ramai di 2 sampai 3 tahun ke depan. Artinya apa? Setelah mulai mature, marketnya mulai matang, ini jadi fresh, bangunan baru, dan umumnya orang suka dengan bangunan baru dengan desain konsep yang bagus. Oke, untuk bank partner kita ada BCA, Panin, Permata, OCBC, BTN. Sebenarnya ada tambahan satu lagi, itu adalah CIMB Niaga. Yang paling gampang dinotis adalah itu. Ketika properti mereka ada kerjasama dengan BCA, sebenarnya udah cukup secure. Karena BCA ini selektif, nggak banyak yang mereka pakai BCA. Ya. Oke, mungkin dari saya itu aja. Kalau misalkan untuk perihal komisi,
benefit dan lain-lain, mungkin nanti bapak-bapak bisa langsung dengan Pak Peter yang lebih paham untuk komisinya seperti apa. Dari sini ada pertanyaan bapak-bapak? Ya, jadi saya tambahkan ya, Boleh. Pak Deka ini akan membantu penjualan kalau Bapak Ibu ada customer. Ya, jadi teman-teman punya kesulitan teknis, pengetahuan, nggak usah pusing, bawa ke sini aja. Ya, jadi akan langsung dibantu oleh Pak Deka ya. Siap. Kalau Pak Deka tidak ada, mungkin akan ditunjuk salah satu dari tim mereka. Ya. Betul. Siap dulu Pak ya. Mohon izin Pak, Ya. kan kita bikin WhatsApp dulu. Ya. Kalau boleh saya masukin Bapak. Boleh, Pak ya. boleh. Thank you. Di WhatsApp dulu saya masukin Pak Deka. Hmm. Ya, jadi kalau ada pertanyaan soal Collins, Ya. jangan langsung aja di grup. Betul. Nanti Pak Deka akan langsung jawab daripada nanti mesti ke saya ke Pak Deka lagi kan? Iya. Ya. Siap. Mohon izin Pak. Thank you Pak. Siap. Sama-sama. Thank you. Ini supportnya luar biasa ya. Jadi kalau misalkan mau janjian tadi boleh, misalkan 1 hari sebelumnya supaya kita tahu sertifikat juga jamnya jam berapa. Ya. Dan satu lagi mungkin bapak-bapak bisa memanfaatkan event. Jadi Event. kita agak rutin untuk di Collins ini setiap minggunya untuk acara open house itu biasanya hari Minggu siang jam 11 sampai jam 3 sore. Jadi bapak tinggal undang aja untuk mereka untuk visit lihat show unit segala macam bisa di situ. Lalu untuk acara yang terdekat juga nanti akhir bulan sekitar tanggal 24 kita opening show unit yang baru untuk yang 1 bedroom plus. Itu kan kita baru mau akan launch, ya itu nanti kita baru opening nanti tanggal 24 rencananya. Atau kalau ada customer yang ada di luar kota pun kita juga siap bantu. Kebetulan saya nanti tanggal 11 ada roadshow ke Surabaya. Mungkin ada bapak-bapak customer orang Surabaya bisa titip di minggu ketiganya nanti kita juga ada roadshow ke Medan. Jadi kalau mau titip pun juga nanti juga boleh. Komisi full. Tuh. Oke. Udah bisa bertanya. Saya mau tanya, kenapa dari ekspres sama normal? Ya. Ekspres disubsidi, kenapa normal nggak subsidi? Gini, karena kalau normal itu kan kita nunggu waktu untuk dapat pencairan uang itu 6 bulan kemudian atau 12 bulan kemudian. Sedangkan kalau yang ekspres kita dapat duit langsung. Karena bank udah bisa cairkan untuk tower yang pertama itu 90% udah sama kayak cash. Artinya kita fresh money nih. Jadi kalau developer kan contoh kayak misalkan cicilan bertahap 60 kali sama 36. Orang bilang pasti wah ini tanpa bunga flat. Sebenarnya ada NPV-nya, present value. Karena kan gini, kita waktu mau bangun, misalkan kita butuh pendanaan. Sekarang misalkan cash flow-nya tadi kalau 3 juta, jualan 100 pun baru 300 juta, nggak cukup bikin satu event aja bisa 1 miliar. Nah, sedangkan nggak mungkin kan? Misalkan kita pinjam, sedangkan kalau kita pinjaman itu pinjaman usaha besar 13% ke atas. Nah, daripada kita bayar itu, lebih baik kan kita pinjam konsumen, mending bayar langsung sebagai kita gantiin dengan diskon. Itu jadi istilahnya. Kenapa kalau kita bisa ada subsidi yang untuk yang ekspres dengan yang nyicil kok nggak ada? Seperti itu. Terus ngomong HGB berapa tahun? Sampai kapan? Kita 25 tahun. 25 tahun. Iya. Dan kita ini kebetulan murni ya Pak ya. Kan banyak tuh jenis HGB-nya. Nah tadi saya lihat parkingnya itu bagaimana sistemnya? Kalau untuk sistem kita tidak ada booking, itu nggak ada. Jadi memang random aja, cuman space-nya sangat mencukupi. Karena untuk kategori ini jarang sekali yang untuk booking satu slot. Emang ini untuk unit ini aja nggak bisa. Kecuali kalau biasanya untuk benar-benar high end apartemen, jumlahnya memang nggak banyak. Itu parkingnya bayar atau free? Oh, kalau untuk apartemen umumnya pasti member Pak. Member. Ya, range-nya biasanya kalau untuk apartemen itu 200 sampai 250 ribu sebulan. Range-nya segitu. Tergantung nanti kan dari building management keluarinnya gimana. Cuman umumnya itu sistem member, kayak di Brooklyn juga sama sistem member. Cuman kita nggak tahu untuk nanti di Collins ini kan kita baru pitching ke Colliers. Kalau di kemarin di Springwood itu kan dengan John Slang LaSalle. Jadi tergantung kita nggak pakai manajemen dari kita gunakan ahlinya biasanya. Tergantung nanti keluarnya berapa, biasanya range gitu. Oke, maksud saya member itu penghuni harus bayar juga atau free? Bayar nggak Bayar free, juga. nggak free ya. Oh, I see. Itu umumnya seperti itu. Kalau IPL-nya berapa? Kalau untuk IPL juga sama, kita belum bisa keluarin rate pastinya karena tergantung tadi dari building management. Cuma kalau kita berkaca lihat dari Springwood itu 20.000 per meter. Artinya kalau studio sekitar 400 ribuan sebulan. Nah tergantung juga ada yang bayarnya per 3 bulanan, per 6 bulanan, beda-beda.
Untuk ceilingnya berapa tinggi ya? Tadi 2,8 Pak. Kalau untuk 2,8. yang residensial. Kalau untuk yang for tadi dia 5,4, 5,5 kurang lebih seperti itu. Nah, habis dari sini mungkin kita lihat ke market. Dari market nanti kita lihat ke show unit. Kalau tanahnya malah tanah udah residu atau masih join sama TV Boy? Oh enggak, ini kita udah sendiri. Oh, Jadi ini tuh sebenarnya tanahnya Pamindo 3 dulu, Hmm. besi. Nah, Pamindo 3 itu dia punya kontrak itu dengan Paninbank. Nah, nggak tahu apakah sanggup bayar atau seperti apa ya, saya nggak ngerti. Kita itu joinnya sama Panin. Gitu. Jadi sebenarnya secara keuangan ya, Panin kan cukup kuat ya, kita tahu ya. Ada lagi? Arsiteknya siapa ya arsiteknya? Kita pakai DP Architect. DPA Bapak bisa search saja DPA. Itu usianya udah 55 tahun. Umumnya rata-rata bangunan tinggi di Jakarta juga ada pakai DPA. Garden by the Bay juga dia pakai DPA juga. Ya Pak, cerita sedikit mengenai sejarah singkat Trinity Pak, supaya teman-teman tahu bahwa developer ini adalah terpercaya dan terbukti delivery Pak. Siap. Oke, jadi Trinity ini pertama kali itu dia kembangkan untuk project itu di Ubud Village itu Ciledug, itu perumahan. Ya, dari perumahan baru mulai running ke high rise itu adalah setelah dari Ubud dia ada namanya Melrose Place. Melrose Place ini adalah ruko tapi isinya kos-kosan. Itu di Binus Anggrek Kemanggisan. Bapak-bapak bisa cek nanti kalau misalkan memang ke Kemanggisan ke sana bisa lihat sana. Nah, bukan hanya mungkin kebetulan juga karena memang dari Pak Bungnya sendiri kan dulu Binus yang di drop out. Ya, nah kebetulan dapat dia tahu rata-rata anak Binus ini adalah orang luar kota, mereka pasti butuh tempat tinggal. Nah, kebetulan di sini kita juga dekatnya dengan Binus-Binus juga, Binus yang di Alam Sutra. Nah, pertama kali itu tahun 2014 kita pasarin untuk yang high rise itu adalah Brooklyn. Habis dalam waktu 45 hari 900 unit. Karena memang waktu itu udah last call sebenarnya untuk momen properti ya 2014, 2015. Nah, 2014 itu sold out. Baru kita keluarkan lagi yang Springwood di akhir tahunnya. Ya, di akhir tahunnya itu kita sold out selama 6 bulan itu 1.400 unit. Itu yang Springwood. Baru setelah Springwood kita bangun project yang high end itu adalah Yukata dengan private league. Itu kalau misalkan setara itu equalnya dengan kayak di Jakarta Barat itu Saint Moritz. Itu kan juga ada private league ya. Nah, cuman ini dengan konsep Jepang. Baru kita melihat karena Brooklyn ini ada Soho-nya cukup laris dan banyak orang masih banyak permintaan, makanya kita terinspirasi untuk bikin startup untuk di The Smith. Jadi home of startup company kayak Silicon Valley-nya gitu. Jadi kita bikin di situ ternyata responnya bagus juga. Baru setelah itu kita buat yang ada di sini. Itu adalah untuk yang Collins. Baru kita ada project di Batam, Mars Boulevard. Nah, tahun lalu kita juga ada IPO. Jadi bapak-bapak juga bisa lihat nih keuangannya dari Trinity seperti apa. Jadi kita udah go public, sudah terbuka dengan kodenya itu adalah TRIN, TRIN untuk Trinity-nya. Dan anak perusahaannya sendiri yang nanti mungkin dari Pak Heri akan bawakan untuk Trinity Dynamic yaitu The Smith dan Springwood itu juga sudah IPO dengan kode TRUE, ERUE. Ya, jadi secara kita lihat kalau perusahaan sudah go public umumnya udah cukup baik ya. Dengan usia yang belum lama, kita baru sekitar 13 tahun ini nanti ke depan dengan proyek yang di sini berarti di Alam Sutra sendiri dan Serpong ada berapa tadi? Brooklyn, Springwood, Yukata, The Smith, College, ada 5 proyek. Artinya pembeli kita pasti nggak jauh-jauh dari sini. Mungkin nggak bisa ngabisin lagi ke depan kalau proyeknya atau developernya nggak bisa dipercaya. Susah Pak. Simpelnya gitu aja Pak. Istilahnya mereka pasti memperhatikan semua nih pembangunan Trinity gimana. Pasti. Kalau komplain ya pasti kita nggak bisa hindarin ya. Even Bank BCA yang cukup bagus aja juga pasti ada komplainnya. Nggak bisa, susah. Cuman artinya apa? Dengan kita bisa lihat tadi demand-nya kita bisa habisin. Karena penyuplai yang cukup banyak di area Serpong untuk pembelinya untuk apartemen itu dari Trinity. Bahkan yang menyebabkan Trinity itu makin dilirik adalah kita lihatnya simpel lagi. BSD besar nggak Pak? Besar ya? Sinar Maslen. Nah itu Sinar Maslen itu penamanya adalah dulunya adalah CEO-nya adalah Pak Ishak.
Chandra. Dia untuk strategic development. Nah, gara-gara diusik Trinity di area Serpong, justru Pak Ishak sekarang join di Trinity. Nah, artinya apa? Karir yang udah ikut perusahaan besar, kenapa kok mau masuk kapal kecil? Pasti banyak pertimbangan dong. Nah, mungkin kalau ke depannya jadi jelek dia mau ikut. Pasti ada, wah ini pasti bisa besar nih. Terus yang berikutnya yang latar belakangnya adalah Pak Matius Yusuf, direkturnya Agung Podomoro. Nah, ini adalah yang mempersatukan antara para shareholder di awalnya. Nah, kita tahu Pak Matius juga ahlinya untuk properti. Bahkan dia juga sempat ada yang join juga yang dengan grup Trans Pak. Ya, jadi di backgroundnya itu adalah cukup banyak orang-orang besar, dan kita rata-rata semua yang kita bangun juga cukup komit. Bahkan ada yang kita kasih over spec, contoh Springwood, atau nanti bapak-bapak bisa lihat ke Springwood juga. Dulu harganya 300 juta, sekarang harganya udah 600, lobbynya sekarang bintang 5. Umumnya pasti perlu tsunami kalau harga 300, mau spek apa tuh bisa, tempat gymnya segala macam. Nah, kita Trinity biasanya berikan speknya itu yang memang benar-benar berkualitas. Nah, itu yang kita jaga gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Apa namanya, dari pihak bapak nanti ada nggak bikin spek satu di WhatsApp kita supaya kita bisa ngeblas ke klien? Oh, kalau yang spek tadi ini di dalam ini kita ada. Bukan ini, kan Oh. umpamanya bikin apa narasi yang cukup menarik, menginspirasikan klien. Jadi contohnya ada layak nginep di sini, kenapa? Oh. Ada kondisi ini, alasan ini. Oh, alasannya kenapa ambil di polis gitu ya? Siap. Jadi kita tinggal bahas supaya Jelas. apa kalau klien dia oke banget nih. Betul, Gitu. siap. Ah. Oke, ada lagi? Maksudnya nilai plusnya, nilai jualnya. Betul, Iya, nilai jualnya. poinnya. Betul, poin-poin plusnya ya. Iya. Siap. Ada lagi? Berarti kalau soal parkiran itu untuk customer itu punya unit mobilnya itu nggak dibatasi. Misalkan satu unit cuma bisa. Biasanya pertama kali saat serah terima itu pasti akan tetap satu dulu. Nah, baru seiringnya waktu berjalan, building management akan kalkulasi berapa sih tingkat okupansinya nih, seberapa banyak nih, memungkinkan untuk nambah nggak nih? Karena gini, kita nggak mungkin langsung kasih 2, kasih 3, bisa berantem kan nanti di awal. Nah, kita lihat dulu di awal itu sesuai haknya dulu masing-masing satu. Jika memang kita lihat contoh kayak di Brooklyn sampai sekarang pun lantai basement 2 dan 3 pun masih banyak banget sisa. Nah, itu silahkan kalau mau menambah, biasanya bisa. Gitu. Soalnya ini parking bayar kan? Betul. Kecuali free ya, Betul. baru satu penghuni satu dong. Betul. Nah, kalau kita bayar kan Betul. kita mau berapa puluh juga boleh dong? Nggak bisa. Kan ada kartu parkir. Ada kartu parkirnya Pak, Oh. satu plat nomor kan biasanya. Karena gini, kadang orang-orang kaya ini kan kayak di Bellagio, ya kayak Seymour dan lain, mereka tuh nginepin, ngamanin mobil tuh pasti di apartemen, nggak di rumah. Banyak itu di Brooklyn juga ada, banyak mobil-mobil tuh pasti simpen di apartemen, kebanyakan gitu. Cuma yang kita lihat tadi biasanya dari building management, sepengetahuan saya ya, selama ini sejauh ini biasanya gitu, mereka awal satu-satu dulu, kalau misalnya mau nambah ya silakan, kalau punya duit biasanya mereka juga nggak masalah sih. Tadi apa namanya? Goldfield. Tadi nyebut apa? Apartemen apa lagi? Brooklyn. Oh, Brooklyn. Ya, Brooklyn ini kan sekarang banyak ke destinasi para pesepeda itu kan pasti stopnya ke Iya. situ itu ramai, itu cukup lumayan. Tadinya juga nggak seramai itu. Oh, banyak mobil ditaruh di situ aja. Ya banyak anggur. Itu banyak mobil mewah nggak dia? Ih, makanya parkir susah di situ. Iya. Kan sebelahnya terus ada Sampingnya Yukata. Yukata gitu. Oke, kalau gitu kita mau lihat ke market sama Soeiglet. Oke.